polanya sama. Jadi kalau misalnya sudah ada proses melaksanakan pencacahan terhadap aset-aset TIK begitu. Kalau asesor biasanya paling gampang ngeceknya begini Bapak Ibu. Kalau manajemen aset ini sudah baik, kalau ditanya ada berapa nilai valuasi aset TIK di IPPD Bapak dan Ibu, itu harusnya bisa terjawab ya. Ada berapa banyak laptop, ada berapa banyak PC dan sebagainya, itu kalau sebagai hardware itu tercatat gitu ya. Ada berapa software, lisensi yang dibayar dan sebagainya. Nah, itu kalau tercatat dengan baik, itu harusnya bisa dijawab. Bahkan ujungnya berarti kalau begitu berapa nilai investasi TIK untuk SPBE yang sudah digelontorkan di IPPD Bapak dan Ibu, berapa persen terhadap prosentase seluruh APBN, APBD, itu bisa terkoreksi, bahkan bisa diketahui gitu ya Bapak Ibu kalau mencatat dengan baik. Nah, sayangnya sejauh ini kan pencatatan terhadap aset itu masih belum sangat baik begitu ya, masih ke seputaran aset-aset tak bergerak yang besar-besar lah, mobil, motor, mungkin gedung, tanah, mungkin masih dominasinya ada di situ begitu. Nah, ini yang dikaitkan dengan level 2 itu berarti kalau sudah menerapkan syaratnya tadi ada di peta rencana, meskipun belum menggunakan dokumen yang menjadi pedoman pelaksanaan, mencatat asetnya bagaimana, merencanakannya bagaimana, nah, karena itu harus ada di dalam pedoman tadi. Nah, kalau pedomannya sudah ada, kemudian sudah menerapkan seluruh siklus yang ini ya, dari perencanaan sampai penghapusan, nah berarti itu punya peluang level 3 Bapak Ibu. Ya, dengan catatan prasyaratnya tadi apa? Level 2 pemenuhannya peta rencananya ada, level 3 pedomannya ada dan sudah dieksekusikan. Nah, ini yang harusnya sudah dilaksanakan dari mulai fase perencanaan sampai dengan penghapusan. Dan objek yang dikelolanya adalah hardware dan software. Jadi itu yang harus dilihat. Nah, proses untuk level 4 tentu kalau seluruh pencatatan asetnya sudah berjalan, pengelolaannya sudah baik, ada proses review begitu ya, ada kegiatan evaluasi. Nah, ini yang diharapkan nanti oleh Bapak dan Ibu tentu akan berpeluang naik levelnya tidak hanya 3 tapi menuju 4 bahkan 5 kalau dilakukan perbaikan. Nah, gambaran penerapannya seperti apa? Ini Bapak Ibu. Jadi kalau di peta rencana Bapak Ibu misalnya mau identifikasi, oh saat ini memang kita belum pernah nih melakukan inventarisir aset TIK. Dibuat saja misalnya pakai formulir begitu ya. Sederhana misalnya pakai Google Form. Kita ingin mengidentifikasi nih laptop ada berapa di mana saja, PC ada berapa saja di mana saja. Nah, itu dikumpulkan untuk seluruh aset yang ada di IPPD. Jadi tidak hanya di Dinas Kominfo, tidak hanya ada di Pusdatin, tetapi di seluruh penyelenggara pemerintah IPPD Bapak dan Ibu semua, begitu ya. Nah, ini yang nanti akan menjadi muatan di dalam peraturan menteri tentang pedoman manajemen aset TIK atau MATIK tadi ya, kita singkatnya biasanya. Jadi sudah ada ruang lingkupnya, prinsipnya, kemudian fase perencanaan, pengadaan sampai penghapusan itu bagaimana. Nah, ini yang bocoran pada saat melaksanakan kegiatan ya, tim Pak Yusuf dan kawan-kawan ini melakukan sosialisasi tentang RPM manajemen aset untuk mendapatkan masukan. Jadi nanti akan ada PM Kominfo tentang pedoman manajemen aset.